Salve fratres. Ada satu pertanyaan yang penting. Setiap kali saya mengajar orang Katolik tentang sola scriptura, banyak orang Protestan yang keberatan bahwa mereka selalu mengatakan kamu strawman terhadap sola scriptura. Nah, pertanyaannya adalah mengapa orang Katolik selalu dituduh strawman terhadap sola scriptura? Ini penting. Karena hampir tiap kali saya menjelaskan tentang sola scriptura, selalu ada tuduhan strawman. Seolah-olah sola scriptura itu sesuatu yang misterius dan hanya dikenal oleh Protestan saja. Oke, mari kita bongkar. Jadi tuduhan bahwa orang Katolik melakukan strawman terhadap sola scriptura itu biasanya muncul karena perbedaan pemahaman dan framing antara definisi Protestan tentang doktrin tersebut dan cara Katolik mengkritiknya. Ya, mari kita analisis. Yang pertama, definisi sola scriptura yang tidak konsisten di kalangan Protestan sendiri. Banyak umat Protestan tergantung denominasi mengartikan sola scriptura secara berbeda. Ya, ada versi radikal atau populernya itu Alkitab saja tanpa tradisi, tanpa otoritas gereja. Contohnya Joshua Teu. Kemudian ada versi akademik atau reformatoris, misalnya Calvin dan Turretin yang diikuti oleh DN, MBM, dan beberapa. Alkitab adalah satu-satunya sumber wahyu tertulis yang infalibel, tetapi perlu ditafsirkan dalam terang tradisi yang subordinat dan dipandu oleh Roh Kudus secara pribadi. Nah, ketika Katolik menyerang versi yang radikal dan populer, yang memang banyak dipegang umat awam Protestan, mereka dituduh menyerang karikatur atau strawman, manusia jerami, padahal justru mereka menanggapi versi yang paling menyebar luas dan merusak. Jadi orang Katolik menyasar yang bodoh-bodoh begitu. Yang fair seperti mirip Katolik ya yang namanya dari Katolik pasti benarkan. Ya. Nah, yang kedua, ada ketidaktahuan Protestan akan sejarah mereka sendiri. Banyak Protestan tidak menyadari bahwa sola scriptura sebagai doktrin bukanlah sesuatu yang bisa berdiri sendiri tanpa fondasi historis, kanonisasi gereja, dan struktur eklesiologis yang ditolak dalam waktu bersamaan. Maka saat Katolik menyatakan, tanpa gereja kamu tak akan punya Alkitab, mereka merasa diserang. Padahal itu kenyataan historis, fakta sejarah. Ya. Dan yang ketiga, reaksi terhadap kritik filosofis dan historis. Orang Katolik sering mengkritik sola scriptura bukan dari segi teologis semata, tetapi secara logika epistemologis. Bagaimana kamu tahu Alkitab itu otoritatif tanpa gereja? Yang kedua, kritik kanonisasi. Siapa yang menentukan kitab-kitab itu? Dan yang ketiga, inkonsistensi praktis. Setiap individu jadi paus sendiri dengan ribuan denominasi. Nah, kritik ini dianggap menyerang doktrin sola scriptura, padahal sebenarnya menguji implikasi dan landasan logisnya. Tapi karena kebanyakan Protestan tidak terbiasa dengan kritik filosofis, maka tuduhan strawman menjadi tameng. Yang keempat, ada ketakutan mengakui bahwa sola scriptura itu tidak praktis. Sederhananya, Protestan membutuhkan sola scriptura sebagai simbol kebebasan dari otoritas Roma, tapi dalam praksis mereka tidak bisa menjalankannya secara konsisten. Mereka mengandalkan pengkhotbah, sinode, tafsir reformed, atau pastor karismatik. Ketika Katolik menunjukkan hal ini, maka disebut tidak adil, padahal hanya menyodorkan cermin realitas. Nah, sebagai kesimpulan saudara-saudariku, orang Katolik tidak melakukan strawman. Mereka hanya menyerang versi sola scriptura yang paling banyak dianut oleh mayoritas Protestan awam dan yang paling rentan diserang. Justru para pendukung sola scriptura yang tidak sanggup menjelaskan doktrinnya secara utuh dan konsisten, lalu bereaksi emosional dengan menyebut kritik itu karikatur. Kalau kamu sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang kamu yakini tanpa berubah-ubah definisi tiap minggu, jangan salahkan Katolik karena tidak bisa menebak versi yang kamu pegang hari ini. Good job, Protestantism.